Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali nama saya Puja Lestari Maulida. Eh, di minggu kali ini saya akan sharing kembali itu masih tentang hukum dan bahasannya tentang pertanahan. Nah, materi kali ini juga masih diambil dari websitenya Hukum Online yang bisa kalian search di pencarian Google. Ketika aja Hukum Online, di situ banyak banget kebahas tentang permasalahan hukum. Nah, di minggu kali ini yang akan dibahas adalah tentang jangka waktu HGB berakhir. Bagaimana kan nasib kepemilikan apartemen. Kalau ini ngebahasnya tentang apartemen. Jadi kalau hak guna bangunan kan ada jangka waktunya tuh. Nah, kalau jangka waktunya berakhir tuh gimana sih nasib si pemiliknya gitu. Nah, oke, hak guna bangunan itu menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi ada jangka waktunya itu, HGB itu adalah 30 tahun. Atau dengan kata lain, HGB merupakan hak yang diberikan kepada subjek hukum yang bukan merupakan pemilik dari sebidang tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan dalam jangka waktu maksimal 30 tahun. Nah, jangka waktu HGB ini bisa diperpanjang ya. Caranya itu atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan setelah keadaan bangunan. Jangka waktu HGB ini dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Jadi setelah 30 tahun diperpanjang lagi jadi 20 tahun. Kayak gitu. Terus bisa nggak sih diperpanjang lagi untuk kedua kalinya? Nah, ini berdasarkan pasal 37 ayat 1 PP nomor 18 tahun 2021. HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Terus HGB ini berarti bisa diperpanjang untuk kedua kalinya kalau merujuk ke yang tadi, pasal yang tadi. Terus menurut pasal 13 ayat 2 PP 18 tahun 2021 menyebutkan setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas HPL memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah gitu. Jadi intinya sih bisa diperpanjang dalam dalam 2 kali waktu kayak gitu. Terus gimana kalau HGB berakhir, nasib apartemennya? Nah, kalau apartemen sendiri kan berarti kan ini dalam artinya berarti rumah susun ya. Kepemilikannya itu tuh biasanya nih ada di sini berdasarkan pengertian rumah susun, pembagian kepemilikan atas hak bersama dengan hak masing pemilik satuan rumah susun. Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik HGB atau hak pakai di atas tanah negara HGB atau hak pakai di atas HPL diterbitkan SHM sarusun, sertifikat hak milik. Nah, berarti bentuknya SHM sarusun. SHM ini nih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas satu sertifikat gitulah, salinan buku, gambar tanah, sama pertelaan mengenai besarnya bagian hak bersama. Sehingga meskipun kepemilikan atas SHM sarusun bersifat perseorangan atau terpisah, ini tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan mutlak sebagaimana kepemilikan pada suatu tanah pada umumnya. Jadi SHM sarusun sama SHM rumah biasa atau tanah itu tuh beda, karena
terdapat hubungan hukum satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara SHM Sarusun dengan tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Jadi ada yang bersama itu jadi satu kesatuan. Jadi secara itu legalitasnya melekat pada hak atas tanah HGB di atas HPL. Jadi jika apartemen dalam jangka waktu HGB-nya itu dalam jangka waktunya ternyata udah berakhir, maka hak atas tanah tersebut kembali ke si yang pemegang HPL, dan SHM Sarusun yang melekat pada HGB juga berakhir dan tidak berlaku gitu. Jadi harus ada perpanjangan atau perpanjangan selama 2 kali. Dan juga kalau HGB itu kan bisa ditingkatkan. Nah, untuk prosedur peningkatannya mungkin penjelasannya akan dijelaskan next mungkin gitu sih. Mungkin itu yang bisa di-share minggu ini, semoga bisa bermanfaat, dan makasih udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.